Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga saudara-saudaraku, subscriber, subbreaker, lover dimanapun berada yang belum mempunyai jodoh, mendapatkan jodoh istri yang solehah maupun suami yang soleh. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas saking welasé Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau mengingatkan untuk diri saya sendiri dan juga untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Tentunya dengan cara menggunakan nikmat sehat yang diberikan oleh Allah ini kita gunakan untuk di jalan Allah. Kita punya mulut, ya kita gunakan mulut ini untuk berbicara sesuatu hal yang baik. Kalau tidak bisa berbicara baik, ya lebih baik diam. Kita punya telinga, ya kita gunakan telinga ini untuk mendengarkan sesuatu hal yang baik. Kalaupun ada suatu hal yang buruk, ya jangan didengarkan. Sebab yang berbicara maupun yang mendengarkan itu nanti dosanya sama dan pahalanya pun sama. Contoh, ketika kita mendengarkan orang mengaji, menderes lah kalau bahasa pesantrennya, menderes itu nanti pahalanya akan sama yang membaca maupun yang mendengarkan. Termasuk apabila ada orang yang berkata buruk, berbicara buruk, itu pun nanti yang mendengarkan maupun yang berbicara itu pun sama dosanya. Bahkan ada salah satu firman Allah yang menyampaikan bahwa ketika ada seseorang membicarakan keburukan temannya atau saudaranya, lalu dia mendengarkan, maka di saat itu seperti dihidangkan satu bangkai lalu dimakan bersama-sama. Auzubillahi min dzalik. Itu sangat menjijikkan dan semoga kita terjauh dari sifat-sifat tersebut. Dan perlu juga diketahui untuk semua saudara-saudaraku bahwa ketika diri kita dibicarakan tentang keburukan kita oleh orang lain, tidak usah marah. Tidak ada yang perlu dimarahi, tidak ada yang perlu membuat harus marah. Karena apa? Karena ketika seseorang dibicarakan keburukannya, maka di saat itu dosa-dosanya akan diberikan kepada yang membicarakan dan pahalanya akan diberikan kepada yang dibicarakan keburukannya tadi. Oleh sebab itu, apa yang membuat marah begitu? Yang kedua, ketika kita mungkin difitnah atau dibully bahasa kerennya, ketika kita tidak marah, maka sama seperti kita diberikan sesuatu lalu kita tidak menerimanya, maka akan kemana? Pemberian tersebut tentu akan kembali kepada yang memberikan. Oleh sebab itu tidak usah marah. Kalau marah berarti kita menerima pemberian tersebut lalu nggak akan ada hikmahnya, kecuali hanya kita menuruti hawa nafsu tersebut. Inilah rahasia dari bersabar itu. Dan untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, jangan beranggapan bahwa ketika kita diajak bicara tentang keburukan teman kita atau saudara kita, itu merasa bangga diri. Yakin bahwa ketika orang lain itu mau membicarakan keburukan temannya kepada kita, nanti keburukan kita pun juga akan dibicarakan kepada teman yang lainnya. Sebab ketika seseorang suka membicarakan keburukan temannya, itu memang di dalam hatinya ada kebusukan, ada keburukan, sehingga semuanya terlihat buruk, padahal keburukan itu ada di dalam dirinya sendiri. Sebagai contoh, seperti ketika ada seseorang yang dimanapun tempat tercium bau kotoran, sehingga menganggap semuanya kotor, padahal kotoran itu ada di hidungnya, sehingga semuanya dicium kotor. Kan repot seperti ini. Sebab itu jangan bangga, ditinggalkan. Dan seterusnya, kita punya mata, kita gunakan untuk melihat yang baik. Kalau yang buruk, ya jangan dilihat. Dan semuanya
Semua anggota tubuh kita kalau diberikan nikmat oleh Allah kita gunakan untuk di jalan Allah.